Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat lagi. Ini ada idiom yang sangat terkenal dari Pak Cokro. Jangan salah, beliau muslim yang sangat kuat memperjuangkan Islam tanpa harus mengkonsepkan secara formal dalam bentuk khilafah. Ya, sangat kelihatan. Bahkan menurut beberapa kalangan, Pak Cokro ini pikiran-pikirannya yang nanti dikenal sebagai sosialisme Islam itu agak cenderung pan-islamis. Pan-islamis itu kalau memungkinkan orang Islam seluruh dunia bersatulah, dari situ akan wujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, ada kecenderungan ke sana. Prinsipnya Pak Cokro apa? Hidup kita ini harusnya semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepinter-pinter siasat. Itu kelihatannya simple, tapi luar biasa. Semurni-murninya tauhid ini artinya apa? Kita harus sadar, selalu sadar bahwa kita ini orang yang beriman, beragama. Kita harus mampu menghadirkan Allah di setiap titik kehidupan kita. Tauhid kita harus murni. Tidak boleh ada yang ditakuti dan tidak boleh ada yang didewakan selain Allah. Dituhankan selain Allah. Itu namanya tauhid. Semakin tidak ada yang menandingi Allah, semakin murni tauhid kita. Orang yang tauhidnya murni itu tidak punya rasa takut. Maka semurni-murninya tauhid berarti apa? Jadilah orang tangguh yang tidak takut apapun selain Allah. Yang kedua, menepati amanah. Jadi oleh Allah kita di muka bumi ini dikasih tugas, itulah tugas sebagai khalifah. Jadi di antara implikasi tauhid itu apa? Kita jalankan amanah kita. Wong kita ada di dunia ini kan ndak iseng. Ya kan? Allah kan ndak percobaan bikin. Jangan-jangan coba bikin manusia kayak gini. Lahirnya gini. Saya coba kalau kayak ini kan ndak. Kalau dalam teologi Islam, manusia itu alam semesta termasuk manusia sifatnya teleologis, ada tujuannya. Kalau di Quran disebut afahasitum annama khalaqnakum abasa, katanya Allah, apa mbok anggap aku menciptakan kalian itu hanya untuk iseng saja? Kan enggak. Ada tujuannya. Antara lain apa? Khilafah. Khilafah tidak dalam definisi yang sekarang sedang rame loh ya. Setiap orang itu punya peran kekhalifahan sendiri-sendiri. Kamu sebagai mahasiswa punya tanggung jawab kekhilafahan dalam ranahmu sebagai seorang mahasiswa. Dosen juga begitu. Kamu di rumah sebagai seorang anak punya tanggung jawab kekhilafahan sebagai anak. Sadari posisimu, sadari tugas-tugasmu sebagai seorang anak. Itu amanah kekhilafahan. Jangan salah identifikasi. Jangan keliru. Kalau mahasiswa ya jangan gaya kayak dosen. Kalau bukan hakim ya jangan sok menghakimi. Kalau bukan jaksa nggak usah tiap hari menuntut orang lain. Di luar skop kita. Jadilah, kerjalah sebagai khalifah di ranahmu masing-masing. Kulukum ro'in wa mas'ulun an ro'iyatihi. Itulah tanggung jawab kekhalifahan. Jadi santri ya bergeraklah di ranah kesantrianmu. Ndak usah iri, ndak usah usil sama orang lain yang punya tanggung jawab berbeda. Di rumah kamu anak jangan gaya kayak bapak, nanti bapaknya dinasehati. Jadi levelnya beda, urusannya beda. Jadi semurni-murninya tauhid, amanah. Ya lawannya amanah kan khianat. Tidak boleh khianat. Terus setinggi-tingginya ilmu. Kalau ini sudah bolak-balik kita ungkapkan dalam ngaji. Jadi
Kualitas kita ditentukan oleh sejauh mana wawasan kita. Jadi kita pertinggi ilmu setinggi-tingginya. Makanya dalam ngaji ini sudah dibuka lebar-lebar pintunya. Apa saja yang mungkin kita belajar, kita belajar. Dan kita bukan orang cengeng yang kalau belajar ateis terus terpengaruh ateisme, kalau belajar filsafat Jawa terus terpengaruh filsafat Jawa, kalau belajar Konghucu terus terpengaruh Konghucu. Enggak. Ya kan? Kalau memang begitu berarti kalian cengeng. Atau kalau pingin begitu, pendinglah dulu. Coba kita jelajah lagi, masih luas samudra ilmu itu. Jangan kesusu. Nah itu setinggi-tingginya ilmu. Setinggi-tingginya berarti tidak ada batasnya. Setinggi mungkin. Tidak ada akhirnya. Ilmu itu di banyak hadis kan disebut bahkan sampai mau meninggal juga ada ilmunya. Tidak masalah. Ilallah di. Jadi semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan yang terakhir apa? Sepintar-pintar siasat. Kalau yang tadi setinggi-tinggi ilmu itu antara lain ya kita sadarkan juga orang lain, biar orang lain juga punya wawasan yang luas. Rakyat yang terlena disadarkan, karena agak susah bagi para pejuang kita di era-era awal itu karena bangsa Indonesia khususnya Jawa misalnya punya karakter dasar, mentalitas yang cenderung fatalistik. Nerimo ing pandung. Wah, itu kan susah mental kayak gini. Ndak boleh gerusa-gerusu, ndak boleh menuntut macam-macam, ndak boleh. Ini kan agak susah. Mentalitas yang pasif ini membangkitkannya harus 2 kali lipat. Jadi tidak sekedar butuh wawasan luas, kadang-kadang butuh dimarahi dikit-dikit, kadang-kadang butuh dipancing, kadang-kadang butuh perlu peristiwa luar biasa baru bisa sadar dan seterusnya. Maka sadarkan mereka, katanya Pak Cokro, kita yang sudah punya ilmu ya diingatkan. Kalau zaman itu ingatkan bahayanya kolonialisme sama feudalisme. Oke, yang ketiga sepintar-pintar siasat. Sepintar-pintar siasat itu ya wawasan luas, itu modalnya ketika diterapkan, ketika diperjuangkan, ya jangan asal dijalankan, harus cerdik, lihat situasi dan kondisi, atur strategi yang pas. Gitu. Kalau ada orang malas, jangan dinasehati, segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, sudah ada skenarionya, ya tambah malas. Itu kan nasihatnya bukan berarti keliru, tapi waktunya ndak pas. Gitu. Jadi ada titik tertentu kita nasihati dia, iyalah yang sabar, terima saja apa adanya. Oh itu kan waktunya bukan waktu dia pas males-malesan. Kalau ada orang males-malesan kamu nasihati, ya mas sabar aja mas, tidak apa-apa. Rezeki tidak akan kemana-mana, tambah males. Nasihat kayak gini dikasih pada orang sudah berusaha keras gagal, baru kita bilang, oh iya mas sabar aja, tidak apa-apa. Apa-apa memang sudah ada jatahnya, lo kan gitu. Kalau orang belum punya pacar ya jangan dinasihati, jangan nyari pacar, pacar itu memang nggak pas, dia malah nggak nyari-nyari nanti. Bukan berarti salah loh ngomong omongannya, cuma keliru, ruang dan waktunya nggak pas. Gitu loh. Oke, ya kayak saya sering bilang, setiap wawasan itu kayak senjata. Kapan senjata itu dipakai, kamu harus pinter-pinter. Kalau melawan semut, jangan pakai bom. Nggak pas. Gitu loh. Kadang-kadang semutnya selamat, yang ngebom yang mati. Kan bisa begitu. Jadi senjata itu pakailah sesuai porsi dan proporsinya. Ilmu juga begitu. Orang sudah anti filsafat, kamu tak ceritai ya filsafat itu. Misalnya Nietzsche, tambah nggak mau dia sama filsafat. Ya kan, orang curiga filsafat itu anti Tuhan, anti agama. Oh enggak, kayak Karl Marx itu padha wae. Nanti ketemunya itu, kasih contoh yang sesuai yang dia butuhkan.
Nah, itu namanya senjata. Itu namanya sepintar-pintar siasat. Jadi perjuangan juga begitu. Nanti Pak Cokro ini kadang kelihatan kompromi sama Belanda, kadang kelihatan anti, kadang kelihatan mau diajak kerjasama, kadang kelihatan menjauh. Itu ya memang harus bersiasat begitu. Kalau lurus saja ya kalahnya cepat, mudah ditebak. Ya kayak sepak bola itu, kalau strategi nggak diganti-ganti, sejago apapun besok tidak lama sudah diantisipasi sama lawannya. Maka harus sepintar-pintar siasat. Ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, itu sepintar-pintar siasat. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.